Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang membahas tentang bahasa pemrograman PHP. Oke, mungkin kalian sering dengar ya apa itu PHP, khususnya yang memang interest atau tertarik dengan dunia perweban gitu ya, membuat sebuah web untuk front end dan back end development. Nah, kalau kalian lihat logo seperti ini, berarti ini adalah salah satu bentuk logo dari PHP. Mungkin ada berbagai jenis ya. Kemudian kalau lihat scriptnya ini seperti ini. Ini adalah salah satu script PHP ini nih. Ada PHP-nya di sini, walaupun di sebelumnya ini ada HTML. Oke, kita mulai saja. Saya menganggap bahwa kalian di sini belum pernah mengenal apa itu PHP. Jadi ini merupakan pertemuan pertama perkenalan dengan apa itu PHP atau bahasa pemrograman PHP. Jadi PHP ini awalnya merupakan kependekan dari Personal Homepage Tool gitu ya, atau situs personal yang kepanjangannya sekarang itu jadi PHP adalah sebuah kepanjangan dari PHP Hypertext Processing, nggak ada tulisnya ya. Kemudian, nah ini yang menciptakannya adalah Rasmus Lerdolt pada tahun 1995, termasuk bahasa pemrograman yang masih muda ya menurut saya. Tetapi ini sebagian besar sekarang di internet ya banyak menggunakan bahasa pemrograman ini. Termasuk kalau kita lihat Facebook gitu ya, ini menggunakan bahasa pemrograman PHP basicnya. Kemudian bahasa pemrograman PHP ini merupakan penyederhanaan dari bahasa pemrograman C. Jadi kalau kalian pernah belajar tentang C, sepertinya tidak akan begitu kesulitan untuk belajar PHP. Kemudian difokuskan pada scripts server side, artinya harus ada servernya untuk menjalankan bahasa pemrograman ini. Kalau kita sebelumnya belajar tentang client side, itu kita hanya membutuhkan browser seperti HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Tapi ketika kita lanjut ke bahasa pemrograman PHP, kita harus membutuhkan sebuah mesin untuk mengenali script ini, yaitu web server. Ada banyak web server, nantinya kita akan coba bahas. Versi terakhir yang saya lihat di php.net adalah sebuah website resmi dari PHP, itu versi 8. Saya melihat bulan Februari 2021 ya. Mungkin ke depan terus akan naik. Tapi untuk nanti kita praktikum, kita akan belajar dengan versi 7 saja ya. Nah, yang selanjutnya kenapa sih kita harus belajar PHP gitu ya? Pertama, PHP ini adalah bahasa pemrograman open source. Artinya dia terbuka ya. Bisa dimodifikasi gitu ya. Kemudian juga dia multi-platform, artinya bisa berjalan di Linux, Unix, Mac ataupun Windows. Jadi sekali kita bikin aplikasi dengan PHP bisa berjalan di beberapa sistem operasi gitu ya. Berbeda misalnya dengan yang lain. Terkait open source juga ini sangat memudahkan kita ketika aplikasi yang kita buat itu akan dijual lagi gitu ya. Berbeda misalnya dengan kita membuat dengan tools-tools yang disediakan oleh misalnya Microsoft gitu ya. Ketika kita ingin mengkomersialisasikan atau menjualnya lagi, maka kita harus membeli license-nya. Nah, karena PHP ini open source, jadi kita tidak perlu lagi untuk membeli license-nya. Nah, tadi sudah saya singgung
bahwa ketika kita belajar PHP maka kita butuh yang namanya web server. Web server ini gunanya adalah untuk mengenali script atau kode kita. Dan kode kita akan di-generate oleh web server ini kemudian dikembalikan ke browser. Nah, web server di sini PHP mendukung berbagai banyak web server ya. Misalnya ada Apache dan IIS. Salah duanya ini ya. IIS itu singkatan dari Internet Information System ya. Bawaannya Windows biasanya. Kalau Apache itu dekatnya dengan Unix atau Linux gitu ya. Kemudian dapat mendukung berbagai banyak database. Oh iya, nanti kita belajar memakai web server Apache. Nah, yang berikutnya adalah dapat mendukung banyak database seperti MySQL, Oracle, MS SQL, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana membuat database dan seterusnya. Nah, khusus nanti kita akan belajar database MySQL. Kenapa MySQL? Nanti kita akan bahas di sesi khusus tentang database MySQL ya. Yang selanjutnya, kenapa kita belajar PHP? Ini berdasarkan pengalaman, ini mudah dipelajari karena banyak komunitas di internet gitu ya. Kita bisa tanya-tanya, bisa apapun permasalahan biasanya akan selalu ada di situ. Banyak respon dan seterusnya. Kemudian PHP juga banyak sekali dipakai di dunia ya. Jadi kalian tidak khawatir ketika belajar PHP dengan serius, peluang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi programmer atau yang lainnya ini terbuka lebar, baik itu di kancah lokal ataupun interlokal itu ya dunia. Hal-hal yang harus diperhatikan atau bagaimana memulai. Pertama, bahasa pemrograman ini karena turunan dari C gitu ya, maka bahasa pemrograman ini adalah case sensitive. Artinya dia membedakan huruf A kecil dan A besar. Budi dengan B-nya besar dengan B-nya kecil itu akan berbeda. Sehingga perlakuannya pun berbeda. Kemudian untuk memulai kita harus menginstal aplikasi PHP-nya itu sendiri dan web servernya. Dalam hal ini kita akan menginstal Apache. Jadi minimal ketika kita ingin belajar PHP harus menginstal dua aplikasi, yaitu PHP-nya sendiri dan web servernya untuk mengenali kode atau script PHP-nya. Nah, sebetulnya kita tidak usah menginstal satu persatu, install PHP, kemudian install web server, sebetulnya boleh saja, tetapi di dunia bahasa pemrograman gitu ya, ini ada banyak sekali package yang bisa dijalankan satu kali install akan terinstall otomatis PHP Apache dan MySQL biasanya. Salah satunya yang banyak dipakai adalah XAMPP ya. Ketika kita menginstal XAMPP maka akan terinstall PHP Apache dan MySQL. Sebetulnya bukan hanya XAMPP, banyak ya. Misalnya ada PHP Triad, kemudian ada Apache, WAM server, dan seterusnya. Kurang lebih sama poinnya. Jadi package itu mirip kayak gini. Microsoft Office. Nah, di dalamnya ada apa? Ketika kita menginstal Microsoft Office, di dalamnya otomatis terinstall Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Nah, sama ketika kita menginstal XAMPP juga akan terinstall beberapa aplikasi di dalamnya. Oke, XAMPP itu isinya yang akan kita pelajari khususnya ya ada PHP nanti Apache dan MySQL. Jadi ketika install XAMPP ini tiga ini terinstall. Kemudian nah untuk menulis script PHP-nya kita bisa menggunakan berbagai IDE ya. Bisa pakai Notepad, Sublime atau VS Code. Kita menggunakan VS Code saja. Tapi boleh saja yang lainnya, Sublime atau yang lainnya. Sesuai kebiasaan saja. Tentunya kalau bisa yang ringan dan memang ada plugin khusus itu ya, ada apa ya,
kalau error itu akan kelihatan. Kalau Notepad kan enggak gitu ya. Ada tooltipsnya lah. Kemudian nah PHP ini dijalankan, aplikasi ini ya, script ini dijalankan di browser. Misalnya pakai Google Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Dan PHP ini tadi sesuai dengan gambar ya, bisa disatukan dengan HTML, JavaScript juga bisa gitu ya, atau CSS juga bisa. Nah, ini cara penulisan tag PHP. Nah, dimulai dengan tanda ini ya, tanda tanya PHP ini gak usah ditulis. Ini artinya menandai awal tag. Jadi kalau belajar HTML kan sebelumnya ada tag buka, tag tutup, sama PHP juga konsepnya seperti itu. Ini scriptnya, kemudian tutupnya seperti ini. Itu cara pertama. Ada juga cara kedua tanpa PHP. Nah, nanti kita pakai cara yang kedua. Sebetulnya ada 4 cara ya. Menggunakan style kayak membuat script JavaScript gitu, script, language, PHP dan seterusnya. Ada juga dengan menggunakan tanda persen, itu konsep ASP. Tapi kita menggunakan cara yang pertama karena umumnya di dunia dunia pemrograman ini yang dipakai adalah yang cara satu ya. Jadi seperti ini. Ini tidak ada spasi di antara ini ya. Ini lebih kecil, tanda tanya PHP, tidak ada spasi di sini. Kemudian tutupnya tanda tanya huruf lebih besar, tidak ada spasi juga. Oke, itu kita akan coba nanti ya. Contoh, kita akan belajar Hello World. Maka skripnya kurang lebih seperti ini. Echo Hello World kurung tutup. Echo ini digunakan untuk menampilkan di layar. Ekstensi ketika menyimpan filenya adalah .php. Kan kalau kemarin belajar HTML, belajar JavaScript .js, belajar CSS .css. Nah, kalau PHP ekstensinya adalah .php. Itu ya. Nah, kalau ingin membuat komentar ada 3 style. Ada dengan menggunakan ini. Biasanya kalau lebih dari 1 baris menggunakan slash bintang slash. Kalau 1 baris biasanya menggunakan ini atau ini, sama. Oke. Dalam PHP penulisan variabel itu menggunakan tanda $. Variabel itu apa? Sesuatu untuk menyimpan data gitu ya. Misalnya kalau di dunia real itu ember kan untuk menyimpan sesuatu ya. Bisa air, bisa barang apa dan seterusnya. Nah, variabel itu secara umum itu sama di PHP juga. Contoh gini. Ini contoh sebuah variabel, namanya adalah nama kebetulan ya. Nama adalah variabel. Isinya apa, Budi? Bisa nggak nama misalnya 1, 2 dan seterusnya? Bisa, atau karakter khusus boleh saja. Artinya nama ini sebuah variabel, sebuah tempat untuk menyimpan data. Nanti kita akan belajar tipe-tipe data dan seterusnya. Ada integer misalnya dan seterusnya. Poinnya sampai sini untuk pengenalan PHP ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara memulai PHP? Oke. Saya menganggap bahwa kalian sudah menginstal aplikasi XAMPP tadi, sehingga akan ada di sini XAMPP control panel seperti ini ya. Atau ketika di search XAMPP seperti ini. Ini saya menggunakan Windows 10, klik saja. XAMPP ini bisa di searching aja di internet ya, XAMPP download misalnya. Nah, ini udah A2 nih. Nah, ini ya. Saya perbesar. Nah, ini ada Apache, ada MySQL. Nah, untuk menjalankan PHP, script PHP, ini modul Apache-nya harus di start dulu. Jadi servernya harus dijalankan. Kalau tidak jalan, maka script PHP ini tidak akan jalan juga ya. Saya sambil buka Visual Code ya untuk ketiknya. Nah, cirinya jalan berarti ini warnanya biru, kemudian
proses ID-nya terlihat, port yang dipakai juga sudah didefinisikan. Kita buat file baru. Biasanya ketika kita menginstal XAMPP, nah, kita akan mendapati di folder C, kemudian ada lagi XAMPP di sini. Kemudian di dalam XAMPP ini juga ada banyak ya. Nah, nanti kita akan bekerja di folder htdoc ini. Jadi di XAMPP di dalamnya ada htdoc. Kalau di kalian masih fresh, ini masih kosong. Ini ya. Tapi karena saya sudah banyak gitu ya, maka sudah ada di sini. Jadi kalau kosong, kita ingin membuat sebuah project baru, sebaiknya kita buat folder di sini. Misalnya di sini latihan PHP. Oke. Di sini sudah jalan ya. Nah, tadi ya kita sudah mendefinisikan di dalam htdoc itu ada latihan, mana latihan? Latihan PHP ini. Nah, ini masih kosong. Nah, saya buka browsernya, misalnya pakai Microsoft Edge atau browser ini. Misalnya pakai Microsoft Edge gitu ya. Bebas ya untuk browsernya. Nah, untuk menjalankan script PHP, file PHP kita harus simpan di dalam folder htdoc ini. Jadi di XAMPP, di C XAMPP htdoc latihan PHP. Jadi ketika kalian install, pastikan nanti tujuannya ke C gitu ya. Tapi kalau ke D juga boleh. Intinya ada di dalam htdoc ini. Kemudian kita membuat file latihan.php. Nah, nantinya file-file kita ini akan disimpan di sini. Contoh, saya akan membuat sebuah file PHP di sini. Saya perbesar dulu. PHP seperti ini. Echo hello world. Titik koma. Di save. Kemudian simpan di mana tadi? Di C. Kemudian XAMPP, htdoc, kemudian ada latihan PHP. Misalnya ini hello.php ya, titik PHP, atau kita pilih extensionnya di sini PHP. Save. Nah, akan berubah warnanya di sini ya. Kemudian cara mengaksesnya atau menjalankannya gimana sih script yang tadi? Caranya ketik localhost slash nama folder di bawah folder htdoc tadi apa? Latihan PHP. Enter aja sampai sini. Maka akan terlihat file di dalam folder tersebut. Kita sudah membuat hello.php. Nah, ini ya. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul hello world. Hello world ini adalah menjalankan script ini. Nah, itu ya. Jadi mudah belajar PHP-nya. Kita sudah bisa menjalankannya di browser. Kalau kita ingin langsung juga bisa, misalnya ya. Di sini kan ini misalnya tab baru localhost slash latihan php slash hello.php. Nah, sama saja akan ke sana. Tapi kalau lupa misalnya file apa ya tadi, bisa sampai sini. Akan terlihat lagi file-file yang lain di sini. Oke, itu aja untuk intro bagaimana memulai belajar tentang PHP. Next kita akan belajar tentang tipe data dan seterusnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.